Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radeva Ananta Ramadan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang aplikasi integral mencari volume benda putar. Langsung saja. Dalam menentukan volume benda putar dengan integral, ada beberapa kegiatan pokok yang dilakukan di dalamnya, yaitu partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam integral tentu. Selain itu, ada juga hal yang harus diperhatikan dalam menentukan volume benda putar ini, terutama pada partisi. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar tersebut. Di antaranya adalah yang pertama metode cakram, yang kedua ada metode cincin, dan yang ketiga ada metode kulit tabung. Pada pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas dua metode. Yang pertama adalah metode cakram, dan yang kedua adalah metode cincin. Nah, pada metode cakram ini, benda dipotong menjadi beberapa bagian sehingga membentuk cakram. Bentuk cakram itu dianggap sebagai tabung dengan jari-jari. Jadi seperti pada gambar yang di bawah ini bentuknya seperti ini cakramnya, dengan jari-jari R sama dengan Fx, di mana R sama dengan Fx itu ada di sini, ini ya, R sama dengan Fx, dan tinggi atau H sama dengan delta X. Nah, untuk tingginya sendiri itu dari sini ya. Nah, di sini H sama dengan delta X. Nah, dari situ volume yang dapat diaproksimasi sebagai delta V Pi R kuadrat H atau delta V Pi Fx kuadrat delta X. Nah, dalam integral dinyatakan sebagai V sama dengan Pi integral dari 0 sampai A Fx kuadrat dx. Nah, jika benda diputar terhadap sumbu X, maka yang diintegralkan adalah fungsi Y kuadrat dengan Y sama dengan Fx. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, yang digunakan adalah fungsi Y kuadrat dengan Y sama dengan Fx. Nah, kebalikannya, jika diputar terhadap sumbu Y, maka yang diintegralkan adalah fungsi X kuadrat dengan X sama dengan Fy. Oke. Selanjutnya adalah metode cincin. Pada metode ini, benda dipotong menjadi berbentuk cincin yang memiliki jari-jari luar atau R besar. Nah, ini R besar nih. Dan jari-jari dalam atau R kecil. R kecil itu ada di dalam sini. Untuk menentukan volume dengan metode cincin, memanfaatkan rumus volume cincin, yaitu V sama dengan Pi jari-jari luar
dikuadratkan dikurangi jari-jari dalam dikuadratkan dikali H. Atau dalam integral dinyatakan sebagai V sama dengan P integral dari A sampai B Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Oke, langsung aja kita di sini ada contoh soal. Yang pertama ada metode cakram. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan akar X di bawah ini dan tentukan volume benda yang terjadi ketika daerah yang diarsir diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X. Berarti ini diputar terhadap sumbu X. Nah, penjelasannya seperti ini. Ketika Y sama dengan 2, Y sama dengan 2, maka X sama dengan 4. Artinya, grafik ini melalui titik 4,2. Batas arsir dilihat dari sumbu X adalah 0,4. Nih, 0,4. Oleh karena itu, volume benda putar terhadap sumbu X dinyatakan dengan integral sebagai berikut. V sama dengan P integral 0 sampai 4 dikali akar X kuadrat dx. Nah, karena ini tadi diputar terhadap sumbu X, maka untuk fx-nya sendiri itu sama dengan Y ini. Y sama dengan fx. Jadi fx-nya adalah akar X. Lalu dikuadratkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah disederhanakan karena ini akar X kuadrat, akar X yang dikuadratkan, itu hasilnya adalah X. Nah, selanjutnya adalah diintegralkan X-nya, yaitu jadinya seperti ini. V sama dengan P dikali 1/2 X kuadrat dari 0 sampai X. Nah, lalu apa ya? 4 itu masukkan ke dalam X ini. Jadi bentuknya seperti ini ya. V sama dengan 1/2 Pi dikali 4 kuadrat min 0 kuadrat. 4 kuadrat itu kan 16. 0 kuadrat itu 0. Sama dengan 16. Nah, karena di sini ada 2, duanya kita coret sama 16. Ini 8. Jadi hasilnya adalah 8 Pi. Oke, contoh soal yang berikutnya adalah metode cincin. Pada metode cincin ini, kita diminta untuk menentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, hampir sama kayak yang tadi, cuma yang ini kita pakai metode cincin. Seperti ini ya. V sama dengan P integral dari 0 sampai 1. 0-nya itu dari mana? Dari titik yang sebelah sini. Ya, ini. Duh. Dan satunya itu ada di titik ini. Rx kuadrat, R besar. R besar itu berarti diameter luarnya, jari-jari luarnya. Dan R kecil itu adalah jari-jari dalamnya. V sama dengan P integral 0 sampai 1. Nah, karena yang luarnya itu tadi yang ini ya. Yang di atas ini. Nah, berarti
R besar X-nya itu adalah akar X, lalu dikuadratkan, dikurangi R kecil X itu X kuadrat, lalu habis itu dikuadratkan. Nah, selanjutnya adalah V sama dengan Pi integral 0 sampai 1 X min X pangkat 4 dx. Nah, dari integral ini diperoleh V sama dengan Pi dikali 1/2 X kuadrat dikurang 1/5 X pangkat 5, lalu didapatkan hasil yaitu V-nya adalah 3/10 Pi. Ini dalam satuan volume. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf jika cara yang saya gunakan atau hasil yang saya gunakan itu salah, karena saya juga sebenarnya masih dalam tahap pembelajaran. Ya sudah, gitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.